Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita pagi ini akan kembali melanjutkan persekutuan doa pagi online. Kita bersyukur pagi ini masih diberi kehidupan, kesempatan menjalani hidup dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mulai dengan renungan doa pagi, saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyi dari NKB 43, Sinar Matahari Pagi. Saudara-saudara, menurut orang-orang, saya kalau nyanyi bagus suaranya, tapi orang lain bilang lebih bagus kalau saya nggak nyanyi. Tapi pagi ini tetap saya akan menyanyi buat saudara-saudara. NKB 43, Sinar Matahari Pagi. Sinar matahari pagi menerangi muka bumi, menjemput segenap ciptaan, memuliakan nama Tuhan. Manusia kau ciptakan dengan segala kemuliaan, acap kali tak bersyukur, bahkan sikapnya tak kabur. Syukur kami pun panjatkan atas hidup yang kau berikan. Hari baru kini datang, pimpin kami terus berjuang. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu ini mengajak kita untuk tidak lupa akan kasih dan kemuliaan Tuhan. Lagu ini mengajak kita untuk bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, dan kita mohon Tuhan memimpin perjuangan hidup kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini Engkau mengaruniakan hari yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau duduk di dekat kaki-Mu ya Kristus, untuk mendengarkan pengajaran-Mu, mendengarkan segala perintah-Mu dan petunjuk-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Pagi ini bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari surat Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, firman Tuhan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian bacaan Alkitab kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak zaman dahulu manusia dan juga berbagai agama di muka bumi ini meyakini bahwa dalam dunia ini selalu ada peperangan antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Itu sudah berlaku dari dulu kala. Peperangan itu dilakukan oleh dua kekuatan yang saling berlawanan, saling menghancurkan, antara yang jahat dan yang baik. Ada yang berkeyakinan bahwa pertempuran atau peperangan itu kebaikan akan keluar menjadi pemenang. Tetapi sebagian berpendapat belum tentu yang benar itu, yang baik itu bisa menang. Bisa saja yang jahat itulah yang menang. Seperti yang kita lihat dalam kenyataan hidup. Peperangan itu terus-menerus demikian. Dan kita pun orang-orang Kristen melihat peperangan juga ada dalam hidup kita. Kita melihat dan meyakini dalam peperangan itu seolah-olah Allah dan iblis menjadi dua pihak yang terus berperang tanpa henti. Allah dan iblis, banyak orang Kristen meyakini, saling menghancurkan, saling menghabiskan. Saudara, karena itulah Rasul Paulus pun mengangkat isu peperangan rohani itu secara serius. Bagaimana dengan kita? Adakah kita menganggap peperangan rohani itu sesuatu yang serius? Tidak sedikit orang-orang percaya menganggap peperangan rohani adalah hal yang sederhana. Peperangan rohani kita anggap itu bukan urusan kita. Peperangan rohani adalah peperangan antara Allah dan iblis. Dan kita tinggal menikmati Allah yang akan menang tanpa kita ikut berperan apa-apa. Padahal Allah memberikan kepada kita perlengkapan senjatanya untuk melawan si kuasa jahat atau si iblis. Sayangnya kita tidak memperhatikan perlengkapan senjata Allah itu. Kita anggap itu hanya sebagai hiasan, sebagai aksesoris. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan, orang Kristen justru harus menyadari bahwa peperangan rohani adalah menjadi bagian, menjadi panggilan dalam kehidupan setiap orang yang mengikut Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kenapa kita orang percaya harus ikut dalam peperangan rohani itu? Rasul Paulus menjelaskan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 1, di mana dia menekankan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang seharusnya memiliki kehidupan yang berisi panggilan bersama dengan Kristus. Panggilan orang percaya adalah untuk hidup seperti Kristus. Orang percaya masuk dalam peperangan supaya hidupnya sesuai dengan jalan yang Kristus berikan. Di dalam segala kehidupan perjalanannya, iblis, kuasa jahat, akan menghalangi dan menggodanya. Saudara-saudara, dalam bacaan Efesus 6 tadi ayat yang ke-10 ada hal yang menarik yang Paulus katakan. Di situ dikatakan, hendaklah kalian dikuatkan, hendaklah kamu dikuatkan. Maksudnya apa?
Saudara-saudara, yang memberi kekuatan bukanlah dari kemampuan kita sendiri. Kita tidak sanggup sendirian melawan kuasa jahat atau si iblis. Tapi kuasa itu dari Allah yang ada di dalam Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-11, orang percaya akan kuat di dalam Tuhan karena Tuhan memberikan seluruh perlengkapan senjatanya. Gambaran Rasul Paulus tentang perlengkapan senjata Allah diambil dari gambaran tentang prajurit Romawi yang siap untuk berperang. Semua perlengkapan mulai dari atas, dari kepala sampai ke bawah sampai kaki, semua mendapatkan perlengkapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan segala tipu daya iblis. Dan ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Yang menarik dikatakan adalah, kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak sebagian, tidak cuma 1-2, tetapi seluruhnya. Ayat 11 dan 13 menggambarkan bahwa semua perjuangan peperangan itu adalah baik bertahan maupun menyerang, semuanya harus memakai senjata atau perlengkapan senjata Allah. Dalam peperangan kita melawan kuasa iblis, segi bertahan dan menyerang adalah satu kesatuan. Kita tidak dapat hanya bertahan melawan serangan iblis, tapi juga menyerang. Baik bertahan dan menyerang, semuanya harus dijalankan bersama-sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk menggunakan seluruh senjata itu dengan benar tentu tidak mudah. Seorang prajurit harus berlatih supaya dapat menggunakan senjata Allah itu. Saudara-saudara, demikian pula kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan dalam menghadapi atau pentingnya dalam peperangan rohani itu, semua harus dilakukan dengan memohon dalam doa pertolongan Tuhan. Kemampuan kita melawan iblis sesungguhnya tidak seberapa. Iblis dapat mudah mengalahkan kita. Maka penting buat kita itu memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baik itu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, topeng keselamatan, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Keenam, perlengkapan itu tidak boleh tertinggal. Kita wajib memakainya sebab iblis itu licik dan cerdik. Selalu dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena itulah kita tidak heran, saudara-saudara, banyak orang, saudara-saudara, bermanis-manis mulut, bermanis-manis muka, tetapi sesungguhnya dia adalah alat-alat iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah telah memberikan perlengkapan senjatanya untuk melindungi kita dari iblis. Adakah kita selalu menggunakannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga sekarang terus dalam kehidupan berperang untuk melawan COVID-19. Kita diberi perlengkapan untuk menghadapinya supaya virus itu tidak menyebar. Kita bisa memakai masker, kita bisa memakai hand sanitizer,
kita bisa memakai petunjuk-petunjuk dokter supaya kita tidak terkena wabah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itulah sekarang kita juga perlu menyadari tentang panggilan Allah untuk kita masuk dalam peperangan rohani melawan segala pengaruh iblis. Sebagai orang yang telah ditebus sebagai pengikut Kristus, kita harus ikut berperang. Karena itu orang Kristen membutuhkan kelengkapan senjata Allah dan bersama Allah melawan iblis dengan bersama-sama dengan Kristus. Marilah kita memerangi segala macam pengaruh iblis serta dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Terimalah senjata perlengkapannya dan pakailah itu untuk hidup berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendirian melawan kuasa-kuasa jahat. Di dalam Kristus yang telah menang, Engkau mau menolong kami dengan kekuatan-Mu dan dengan seluruh perlengkapan senjata-Mu. Biarlah kami sadar kami juga selalu ikut dipanggil bersama Kristus memerangi kejahatan yang ada di sekitar kami. Biarlah kami sadar kami gampang jatuh dalam godaan dan pengaruh iblis. Karena itu, biarlah kami setia kepadamu, menuruti dan mendengarkan suaramu. Dan Tuhan tolong kami kiranya untuk memerangi si iblis. Bapa dalam surga, juga dalam memerangi virus corona, kami juga biarlah disiplin untuk memenuhi aturan-aturan atau protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa buat mereka yang masih dirawat karena virus corona. Biarlah mereka dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, para medis, semua yang bertugas mengalahkan virus corona, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan juga para ahli dapat diberikan juga oleh Tuhan petunjuk supaya mereka dapat menemukan vaksin mengalahkan virus itu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan perjalanan hidup hari ini dan seterusnya dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami menang dalam melawan segala kejahatan. Dalam nama Yesus yang telah menang, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin.